Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Dzulqarnain. Nabi Muhammad mengatakan, besok saya jawab. Allah tahan sebulan berita di langit, tidak Allah turunkan kepada Nabi Muhammad berita tentang Dzulqarnain. Karena Nabi Muhammad sedikit terlontar kata yang tidak pantas. Besok, Rasulullah tahu apa yang terjadi besok? Tidak tahu. Baru kemudian Allah turunkan, seraya turun teguran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan katakan aku kerjakan itu besok kecuali kamu mengatakan insya Allah. Ketika perang Uhud, kita tahu bagaimana Rasulullah SAW menderita di perang Uhud. Beliau terluka, giginya rontok, sahabat-sahabatnya berguguran di medan jihad. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akan mendapatkan keberuntungan kaum yang telah melukai nabi mereka? Bagaimana akan beruntung kaum yang melukai dan mencederai nabi mereka sendiri? Turun firman Allah, laisa laka minal amri syai'. Soal itu wahai Muhammad bukan urusanmu. Soal mereka mendapatkan hidayah setelah itu atau tidak, itu bukan urusanmu wahai Rasul. Urusan Allah. Dan Allah buktikan. Khalid bin Walid masuk Islam. Muawiyah bin Abi Sufyan masuk Islam radhiyallahu anhum. Padahal itu adalah pemimpin-pemimpin Quraisy di perang Uhud. Keahlian dan keilmuan berperang Khalid bin Walid yang telah mencederai umat Islam dan melukai umat Islam di perang Uhud dengan izin Allah. Ketika Nabi mengatakan bagaimana mereka akan mendapatkan petunjuk, Nabi mereka lukai, Allah marah. Allah tidak suka. Allah tidak ridho dengan kata-kata itu. Dan Allah menegur nabinya dengan mengatakan laisa laka minal amri syai'. Urusan itu kamu tidak punya wewenang wahai Rasul. Lihatlah Rasul yang sangat menginginkan Islamnya Abu Thalib, paman yang ia cintai dan mencintainya, paman yang mendukung dakwahnya, paman yang menjadi bumper dakwah Rasulullah. Masuk Islamkah pamannya Abu Thalib? Tidak. Akan tetapi Salman Al-Farisi masuk Islam tanpa sepatah kata dakwah pun dari Rasulullah SAW untuk Salman Al-Farisi. Hanya Salman Al-Farisi datang membawa makanan, seraya berkata, ini untuk kalian sebagai sedekah. Ia melihat dari kejauhan, Nabi Muhammad tidak mau memakannya. Besoknya datang lagi, seraya berkata, ini hadiah untuk kalian, hadiah dari saya. Dilihat dari kejauhan Rasulullah memakan makanan itu. Taulah dia, inilah Rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan utus, yang telah Allah utus. Lalu keesokan harinya Salman Al-Farisi memutari badan Rasulullah, dan Rasulullah tahu bahwa Salman Al-Farisi ingin melihat khatmun nubuwah di pundak Nabi Muhammad. Rasulullah memperlihatkan khatmun nubuwah kepada Salman Al-Farisi. Langsung Salman Al-Farisi masuk Islam tanpa sepatah kata pun dari Nabi Muhammad SAW. Di dalam Kitabul Fawaid, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada Rasulnya, wahai Muhammad, kamu inginkan untukmu Abu Thalib, namun aku inginkan untukmu Salman Al-Farisi. Allah yang mengatur, bukan kita.